Faisal di acara talk show kami. Hari ini kami sudah mengundang saudari Isna Febriana. Langsung saja kita sapa. Hai Kak Isna, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Pas perjalanan ke sini tadi, apakah ada hambatan atau enjoy saja menikmati perjalanannya Kak? Alhamdulillah tidak ada hambatan sedikit. Nah, tema kita hari ini kan cukup menarik. Kita membahas tentang wanita hebat. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih eksistensi wanita hebat di era milenial saat ini. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, apa sih wanita itu menurut kakak secara bahasanya itu gitu. Jadi menurut saya wanita itu adalah yang sangat mulia gitu. Yang dimana letak surga seorang anak itu berada di telapak kaki seorang wanita seperti itu. Di dalam Islam pun wanita itu sangat dimuliakan dan derajat seorang wanita itu akan tinggi di saat dia bisa menjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjaga kehormatannya. Iya, dan menjaga kehormatannya seperti itu. Nah, gini Kak, menurut kakak nih ya, untuk meraih untuk dapat menunjukkan eksistensinya wanita pada era milenial saat ini, apa aja yang harus dia lakukan gitu Kak? Ya, jadi agar dia menunjukkan eksistensi sebagai wanita gitu ya, dia harus memiliki circle pertemanan yang positif tentunya, yang dimana di dalamnya terdapat orang-orang baik yang berada di dalamnya. Maka hal itu akan menjadikan seorang wanita itu positif seperti itu. Intinya memiliki lingkungan yang bagus gitu. Selain dari lingkungan, apa aja sih pendukungnya? Ya, selain dia memiliki lingkungan yang positif, dia juga harus memiliki yang namanya mentor. Yang dimana kehadiran mentor inilah yang akan menentukan seorang wanita itu menjadi baik gitu. Ibaratkan kita kalau mau belajar mobil ya, terus kita nggak ada petunjuk GPS gitu ya, peluang untuk kita tersesat itu banyak gitu. Nah, pentingnya kita harus memiliki yang namanya mentor. Mentor inilah yang akan membimbing kita gitu. Berarti mentor itu seperti penunjuk arah bagi kita. Iya, benar. Nah, selain mentor itu apa aja hal dari dalam internal itu yang dapat mendukung itu eksistensinya seorang wanita itu gimana? Iya. Selain dia memiliki mentor, terus komunitas yang positif, dia juga harus memiliki yang namanya niat gitu ya. Dia harus memiliki niat yang benar gitu, niat yang positif, lillah tentunya gitu. Dan setelah niatnya udah baik, udah benar gitu kan, dia harus memiliki yang namanya komitmen juga gitu. Iya, dia harus komitmen terhadap apa yang dia pilih gitu. Nah, sekarang menurut kakak ya, apa sih hal-hal yang terpenting dan harus dimiliki wanita saat ini? Yang harus dimiliki untuk wanita saat ini, yang paling penting tentunya dia harus memiliki yang namanya ilmu gitu ya. Dia harus berpendidikan yang tinggi, sebisa mungkin dia harus berpendidikan gitu. Dan dia juga bisa menjaga ketakwaannya kepada Tuhannya, terus dia menjaga kehormatannya dan menjaga dirinya. Berarti kuncinya itu dia harus memiliki ilmu, menjaga kehormatan. Nah, selain itu untuk dapat mendukung hal itu apa Kak? Untuk mendukung hal itu dia harus belajar gitu. Dia harus belajar, dia harus mengupgrade diri gitu kan. Dia harus setiap hari itu belajar gitu. Mau nanya nih Kak, menurut Kakak nih apa sih gini, apakah uang itu penting bagi wanita gitu? Apakah kan sekarang itu mengukur standar kecantikan seorang itu dari banyak skincare atau make upnya itu, apakah uang itu perlu gitu bagi wanita zaman sekarang? Setiap orang itu bukan hanya wanita saja ya yang membutuhkan uang gitu. Laki-laki pun butuh uang sebenarnya. Ya, pasti. Memang uang itu bukan segala-galanya kan, tapi segala-galanya itu pasti butuh uang gitu. Nah, seorang wanita pun juga gitu. Nah, di saat dia memiliki uang, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan gitu. Terkait untuk mencari uang, apakah dia punya kewajiban? Tentu tidak wajib. Seorang wanita itu tidak wajib mencari nafkah, karena kodratnya seorang wanita, dia itu tidak mencari nafkah. Dia itu bukan tulang punggung gitu ya, tapi tulang rusuk seperti itu. Bukan mencari nafkah, tapi dia dinafkahi. Iya, lebih tepatnya itu sih. Menurut Kakak nih ya, untuk untuk dapat mendukung seorang wanita ini dapat mencari penghasilan itu kan caranya itu sudah banyak sekarang. Iya. Nah, tips dari Kakak itu bagaimana untuk saat-saat ini gitu? Kalau terkait berbicara bagaimana cara menghasilkan uang ya,
banyak cara sebenarnya, bisa dengan jualan, bisa dengan bekerja. Tentu tergantung dari seseorang itu mau memilih jalan yang seperti apa gitu kan. Entah itu mau kerja atau jualan seperti itu. Tapi kalau menurut saya, seorang wanita itu kan ada istilahnya itu ini ya, apa namanya? Kayak dibatasi gitu. Dibatasi keluarnya sama orang tua gitu kan. Nah, kalau saran saya sih lebih baik jualan aja gitu, selagi bisa dikerjakan dari rumah gitu. Karena kalau bekerja itu kan terikat waktu, kadang jamnya malam juga kan gitu. Iya. Nah, menurut kakak nih ya, kan tadi seorang wanita kan harus bisa menghasilkan uang ya. Iya, nggak harus ya. Nggak harus. Nggak harus. Pokoknya dia harus dia harus bisa menghasilkan uang setidaknya untuk meringankan beban gitu ya. Nah, menurut kakak nih, hal apa saja sih bagi wanita itu yang dapat dibeli dengan uang gitu? Ya banyak tentunya ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu materi semua ya bagi wanita itu ya. Mulai dari fashion, mulai dari skincare, mulai dari semuanya, pernak-pernik seorang wanita itu pasti ada unsur uang di sana, dan itu memang yang menuntut seorang wanita itu untuk mencari uang sebenarnya. Berarti menjadi wanita itu mahal ya kak? Nggak mahal seharusnya, tapi bergantung pada diri kita aja sih, kita mampu nggak gitu. Oh iya, kuncinya kita mampu. Iya, kalau kita mampu ya pasti kita bisa raih apa yang kita inginkan gitu. Kalau nggak mampu ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah, ini kan dari tadi kita bahas tentang faktor internalnya nih kak. Nah, iya. Menurut kakak nih ya, apa sih hal yang bisa dilakukan seorang wanita zaman sekarang agar dia bisa berkontribusi dengan lingkungan sekitarnya gitu? Jadi agar dia itu bisa berkontribusi bagi lingkungan sekitar, dia tentunya harus memiliki kemauan, dia memiliki niat, dia memiliki mentor, dia memiliki komunitas, dan dia harus merubah dirinya terlebih dahulu, baru lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, seperti itu. Berarti perubahan itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Soalnya kan kita mau ajak orang ke kebaikan, tapi kita sendiri nggak baik gitu. Kita juga masih stuck di situ. Jadi kalau kita mau didengarin sama orang itu kita harus setidaknya kita udah berubah dulu gitu. Baru kita bisa mengajak orang untuk berubah gitu. Orang itu kan akan mendengarkan kita kalau kita udah sampai di sini gitu, udah berubah gitu tentunya. Intinya begini ya kak, perkataan sejalan dengan perbuatan. Iya, jadi jangan kabur makan gitu ya istilahnya, ngomong ini tapi nggak ngelakuin gitu. Itu sih bahaya juga. Iya. Kan nggak sesuai dengan apa yang dikatakan, yang benar. kita katakan lain, yang kita buat lain. Itu bahaya. Nah, kita membahas kontribusi nih ya kak. Nah, menurut kakak nih, contoh kontribusi yang bisa dilakukan seorang wanita itu seperti apa untuk lingkungan sekitarnya? Ya, kontribusi yang dilakukan untuk seorang wanita agar dia itu menjadikan dirinya sebagai agent of change gitu ya, agen perubahan. Tentu dia harus membuat sebuah kelompok kecil yang dimana isinya para remaja yang mengkaji Islam gitu, belajar gitu kan, belajar ngaji, belajar agama gitu kan, membuat karya-karya anak muda yang sekarang lagi booming-boomingnya tuh kan ya, membuat prakarya, misalnya membuat tong sampah dari plastik yang tidak terpakai gitu. Intinya dia harus membuat sekreatif mungkin, berkarya tentunya. Intinya dia harus berkarya ya kak. Iya. Nah mungkin di kelompok-kelompok itu juga mungkin dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Iya, gitu, kegiatan sosial, mengadakan kajian, mengadakan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Terus dia hal-hal yang bisa membawa perubahan bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Iya. Nih kak, untuk yang terakhir nih. Iya. Pesan kakak untuk wanita-wanita di luar sana itu dia harus bagaimana gitu untuk agar dia bisa menjadi agent of change atau dia bisa menjadi seseorang panutan gitu, menurut kakak itu gimana? Ya, jadi buat teman-teman sahabat muslimah dimanapun berada, untuk menjadi seorang wanita yang solihah tentunya teman-teman harus memiliki yang namanya niat terlebih dahulu. Sebelum kita melangkah, hal pertama yang harus kita tata adalah niat. Niat kita ini harus karena Allah gitu ya. Kita harus memiliki niat, kita harus memiliki keberanian, dan kita harus memiliki yang namanya komitmen. Selain itu, kita juga harus memiliki yang namanya komunitas, yang dimana terdapat orang-orang yang positif di dalamnya. Karena kita
tergantung komunitas kita ataupun tergantung lingkungan kita. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, tentu kita harus memiliki circle pertemanan atau pergaulan yang positif tentunya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau kita memiliki lingkungan yang toksik gitu kan, kita pasti akan ikut toksik gitu. Nah, teman-teman harus mulai dari sekarang memilih lingkungan yang positif gitu ya. Selain memiliki lingkungan positif, teman-teman juga harus memiliki yang namanya mentor ya. Mentor inilah yang akan menggerakkan kita, akan mengarahkan kita, akan menuntun kita untuk menjadi wanita yang solihah. Selain itu juga teman-teman harus ikhlas karena Allah, melakukan ini karena Allah, bukan karena ingin dipuji-puji orang lain, tidak, tapi ikhlas karena Allah. Mungkin itu saja sih pesan dari saya untuk sahabat-sahabat muslimah dimanapun sahabat-sahabat muslimah berada. Nah, kesimpulan dari pesan narasumber kita, untuk menjadi wanita yang hebat dan wanita yang luar biasa itu, yang pertama dia harus memiliki niat. Nah, niat yang kuat, memiliki komitmen, dan dia juga harus memiliki mentor untuk menjadi penunjuk arah bagi dia. Nah, itu ya Kak. Kurang lebih seperti itulah yang saya bisa simpulkan. Benar sekali. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini saja obrolan kita hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kak Baik Isna Febriana karena sempat hadir. Terima kasih banyak Kak. Oke pemirsa, kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan acara kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.